Sampah plastik dan sisa makanan memenuhi kawasan Bundaran HI usai perayaan malam pergantian tahun. Tak hanya di jalan, sampah para pengunjung tersebut juga memenuhi trotoar hingga taman kota. Hamparan sampah plastik dan sisa makanan berserakan di sepanjang jalan di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat usai pesta malam pergantian tahun. Tumpukan sampah berserakan di sejumlah titik berupa sampah botol plastik, kemasan makanan, dan kertas hingga sisa atribut perayaan. Tak hanya di badan jalan, sampah-sampah ini juga terlihat di trotoar dan juga taman kota. Seluruh sampah ini berasal dari ribuan warga yang membubarkan diri setelah pesta pergantian tahun. Pemprov DKI Jakarta sebelumnya telah mengimbau masyarakat untuk tertib dan bertanggung jawab, termasuk membawa pulang sampah masing-masing. Sementara itu, akibat melebihi kapasitas zona 4 tempat pembuangan sampah terpadu TPST Bantar Gebang Kota Bekasi, Jawa Barat longsor. Akibatnya 3 truk yang sedang mengantre terjun ke kali dan tertimbun tumpukan sampah dari ketinggian lebih dari 40 meter. Mobil emang coy kena ulah buang kadang, urukan sampah emang coy diharap tah. Ya mobil tah. Pilu mobil pusat. Warga geger sesaat longsor terjadi di zona 4 TPST Bantar Gebang Kota Bekasi. 3 truk sampah milik Pemprov DKI Jakarta yang sedang mengantre terhempas ke sungai setelah dihantam tumpukan sampah dari ketinggian 40 meter. Allah, astagfirullahaladzim. Dilaporkan seorang supir ikut terjatuh ke sungai, namun beruntung ia selamat. Peristiwa ini terjadi saat sopir sedang menunggu antrian, tiba-tiba gunungan sampah longsor dan terjang 3 truk. Diketahui longsor di TPST Bantar Gebang bukan kali pertama terjadi, namun sudah berulang kali akibat kelebihan kapasitas. Pasca longsor, 8 alat berat diterjunkan untuk mengevakuasi truk yang terjun ke Kali Ciketing Bantar Gebang. Selain itu, proses evakuasi juga dilakukan dengan menata ulang sampah. Pengelola TPST Bantar Gebang belum bisa memberikan keterangan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Atalia Praratia hadir dalam sidang gugatan cerainya terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Bandung. Namun dalam sidang kedua dengan agenda pembacaan tuntutan, Ridwan Kamil diwakili kuasa hukumnya. Sidang gugatan cerai Atalia Praratia dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali digelar di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Agenda sidang kedua adalah pembacaan tuntutan yang dilaksanakan secara tertutup. Pada sidang tersebut, Atalia menghadirkan 2 orang saksi, seorang asisten rumah tangga dan kakak kandungnya. Sedangkan Ridwan Kamil tidak hadir dan hanya diwakili kuasa hukumnya. Seluruh rangkaian sidang kedua meliputi pembacaan tuntutan, replik, duplik, serta keterangan para saksi. Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai adanya pihak ketiga yang menjadi penyebab perceraian, tim kuasa hukum Atalia menyangkal hal tersebut. Sementara itu, dalam persidangan kedua ini, sejumlah kerabat dan sahabat terlihat hadir memberikan dukungan moral kepada Atalia. Dari mulai pembacaan gugatan, kemudian juga jawaban gugatan, replik, duplik, termasuk juga tadi penyampaian oleh para saksi. Jadi yang tinggal proses berikutnya ada kita menunggu simpulan dan juga nanti keputusan. Gitu. Doakan saja lancar, kita inginnya sih semakin cepat semakin baik karena alhamdulillah kedua belah pihak kan sudah bersepakat ya. Jadi mohon doanya dari semuanya ya. Sidang lanjutan adalah tahap penyampaian kesimpulan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Presiden Prabowo menghabiskan malam pergantian tahun bersama dengan warga terdampak bencana di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Didampingi sejumlah menterinya, Prabowo menghabiskan malam pergantian tahun di pengungsian warga di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Duduk di tengah pengungsian, Prabowo menonton pertunjukan layar tancap bersama dengan ratusan warga. Presiden menonton film animasi terbaik karya anak bangsa Jumbo, sekaligus menyemangati warga yang tengah menghadapi musibah banjir bandang. Prabowo berpesan agar momen tahun baru membawa harapan baru agar warga korban banjir dapat pulih dan bangkit kembali setelah dilanda musibah. Anda masih di seputar Anyus Siang. Ribuan wisatawan memadati sejumlah tempat wisata di kawasan Lembang, Bandung Barat. Salah satunya adalah Lembang Park and Zoo yang menjadi favorit wisatawan. Lembang Park and Zoo
yang berada di Jalan Kolonel Masturi, Bandung Barat ramai dikunjungi ribuan wisatawan. Pengunjung menikmati berbagai wahana, mulai dari memberi makan hewan langka, hingga berkeliling di area kampung satwa menggunakan truk warawiri ala militer untuk merasakan melihat hewan buas dari dekat dengan aman. Pada libur panjang ini, terasa istimewa dengan kehadiran 2 anak harimau Golden Tabby yang baru berusia 1 bulan. Selain itu, koleksi terbaru yang hadir diantaranya 4 ekor lemur ekor cincin dewasa yang juga primata khas dari Pulau Madagaskar, Afrika. Pengunjung diperkirakan akan terus bertambah hingga minggu mendatang, yang menjadi hari terakhir masa libur Nataru. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, musim libur tahun baru, kota kartun Ibarbo Park di Sleman, Yogyakarta dipadati ribuan wisatawan. Wisatawan menikmati puluhan wahana bertema dunia kartun. Berlibur ke Yogyakarta belum lengkap rasanya jika belum berkunjung ke destinasi wisata menarik dan viral di media sosial bernama Ibarbo Park. Berlokasi di Jalan Raya Magelang kilometer 14 Sleman, taman wisata keluarga dengan konsep kota kartun dan wahana permainan edukatif ini selalu ramai pengunjung. Di Ibarbo Park, pengunjung bisa menikmati 23 wahana dengan spot foto menarik dan instagramable yang tersebar hampir di setiap sudut, membuat pengalaman liburan lebih terasa menyenangkan. Wisatawan juga bisa berkeliling naik kereta yang ditarik dinosaurus maupun kendaraan mini, sembari menikmati keindahan deretan rumah kartun dengan beragam karakter. Pada pergantian tahun baru, tercatat lebih dari 3.500 wisatawan memadati Ibarbo Park. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, hingga dari luar Jawa. Ini banget ya, bikin menarik banget, banyak wahananya. Anak-anak jadi puas, main yang terusan bisa seluruh wahana bisa ikut bermain. Jadi kayak di Disney juga ya, kayak Disneyland juga ya, Disneylandnya mini Disneyland Indonesia yang affordable. Diperkirakan jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata Ibarbo Park akan mengalami puncaknya pada akhir masa liburan sekolah di awal tahun 2026 dengan perkiraan sebanyak 4.000 lebih pengunjung. Dari Sleman, Yogyakarta, Heruti Joko, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pada siang hari ini. Saya Camar Haenda bersama tim yang bertugas pamit undur diri dan mengucapkan selamat tahun baru 2026. Tetap semangat. Sampai jumpa.